Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Patmisari Sri Handayani, kelas A1 semester 6. Saya akan membacakan pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Bunda Fitria Budi Utami MPD, Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Padjasakti Bekasi. Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Program pendidikan anak usia dini adalah program untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir dari 0 sampai 6 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Ayat 14 Tahun 2003 yang dilakukan melalui pemberian dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Indriati DKK tahun 2016. Masa usia dini merupakan masa emas atau sering disebut dengan golden age dalam rentang perkembangan seorang individu. Pada masa ini, seorang anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik segi fisik, motorik, emosi, kognitif maupun psikososialnya. Hal ini merupakan tantangan bagi guru atau pengelola PAUD dalam membinanya, maka diperlukan kurikulum yang tepat dan baik. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan sembarangan. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan landasan yang kuat akan berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Minarti tahun 2011. Pengertian pengembangan kurikulum PAUD. Definisi kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curricul, artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari pada waktu itu. Jadi, kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Hamalik tahun 2009. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya, sehingga jika terdapat perubahan pelaksanaan dalam pendidikan yang diselenggarakan, secara otomatis kurikulum pun akan berubah pula. Minarti tahun 2011. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum ataupun proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan suatu kurikulum yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan implementasi, evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Menurut Dakir, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifat positif yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Mas Pupa tahun 2016. Tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Hamalik tahun 2009. Sebagian besar sekolah pendidikan anak usia dini mengembangkan kurikulumnya dalam berbagai bidang, antara lain keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kemandirian dan intrapersonal, belajar cara belajar dan mengembangkan kecintaan akan belajar, guru dan kemampuan berpikir, kesiapan belajar, bahasa dan kemampuan baca tulis, pendidikan kepribadian, musik dan seni, kesejahteraan dan hidup sehat, serta kemandirian. Marison tahun 2012. Komponen-komponen pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Profesor Dr. S. Nasution terhadap 4 komponen kurikulum yaitu 1. Tujuan, 2. Pelajaran, 3. Proses belajar mengajar, 4. Evaluasi dan penilaian.
Tiap komponen saling berkaitan dengan yang lainnya. Jadi tujuan berkaitan dengan bahan pelajaran. Proses belajar mengajar dan penilaian artinya bertujuan yang berlainan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akan mempunyai bahan pelajaran yang berlainan. Proses belajar mengajar yang lain dan harus dinilai cara yang lain. Susilo tahun 2008. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD menurut Hamelik 2009 adalah: 1. Prinsip berorientasi pada tujuan pengembangan kurikulum. 2. Prinsip relevansi pengembangan kurikulum. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas pengembangan kurikulum. 4. Prinsip fleksibilitas kurikulum. 5. Prinsip berkesinambungan kurikulum. 6. Prinsip keseimbangan penyusunan kurikulum. 7. Prinsip keterpaduan kurikulum. 8. Prinsip mutu pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan. Widya Stono 2014 menyebutkan: 1. Landasan filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. 2. Landasan psikologi setiap anak memiliki pribadi yang unik, khas, yang memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar yang berbeda. 3. Landasan sosial budaya perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. 4. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat. 5. Landasan perkembangan teknologi begitu dahsyat beberapa dekade terakhir. Landasan empiris pengembangan kurikulum harus memperhatikan fakta empiris yang terjadi. 7. Landasan yuridis tidak bisa dipungkiri bahwa penyempurnaan kurikulum di Indonesia yang menjadi landasan utama adalah landasan yuridis. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.